Yang tadinya Mbak Lina ini kelihatan lemah lembut. Mbak Lina lemah lembut apa mboten Mas Dimas? Mboten, jujur. Cerewet. Cerewet. Wah. Yang tadinya Mbak Lina ini awal cerewet, kemudian nanti 5 tahun, 2 tahun, 10 tahun kok jadi cerewet banget. Ia harus bisa diterima. Yang tadinya lemah lembut waktu nikah bisa diterima, waktu jadi cerewet ya diterima. Mbak Lina juga semantan nugi, begitu juga Mbak Lina. Mas Dimas yang tadinya kayaknya bijaksana, pengertian, lemah lembut, pengertian apa betul Mas Dimas? Oh ini jujur ini nyeneng ke hati wong lanang, itu mah orang cerewet orang nyeneng bojo. Loh, Mas Dimas sekarang masih perhatian, masih pengertian, tapi nanti ketahuan wataknya keras, egonya tinggi. Yang tadinya pengertian, perhatian bisa diterima, nanti kalau muncul watak egonya, watak keras kepalanya, ya bisa diterima, itu qanaah. Napa malih niki barep ketemu barep nggih, ture nggih. Oh, atos kabeh niki. Atos kabeh. Niki nek mboten saged qanaah, ini kalau tidak bisa qanaah, pecah niki. Atos ketemu atos, barep ketemu barep. Tapi kalau bisa qanaah, dawuh kiai kami, semua akan beres. Karena kunci kebahagiaan dalam rumah tangga adalah qanaah, bisa nerima. Tapi tidak cuma yang terima ini, yang kedua mempelai bisa menerima kelebihan besanya, besan juga bisa menerima kekurangan besanya. Itu yakin bisa bahagia. Tapi kalau tidak bisa menerima kekurangan, hanya bisa menerima kelebihan, itu yang akan jadi permasalahan di dalam rumah tangga. Kata orang Mas Dimas, kata orang itu orang kaya kalau punya jabatan tinggi. Kata orang kaya itu kalau punya harta melimpah, rumah megah, mobil mewah. Itu katanya seperti itu. Tapi bukan itu sebenarnya yang namanya kekayaan. Kekayaan yang sesungguhnya adalah walakinnal ghina fil qanaah. Sesungguhnya kekayaan yang sesungguhnya adalah qanaah. Kalau qanaah mesti orang mudah untuk bersyukur. Tapi kalau orang tidak bisa qanaah, hirsu ala dunya, tamak terhadap dunia, tidak mudah bersyukur, kurang terus. Itulah orang yang tidak bisa qanaah. Makanya alhamdulillah kalau bapak ibu punya pasangan yang qanaah, itu mesti pandai bersyukur. Dapat suami tinggi, besar, putih, punuan, itu ya bersyukur. Alhamdulillah. Kalau panen mangga ndak perlu nak manjat, tinggal metik, suami aku tinggi. Dapat pasangan kecil, hitam, lekutis, ngentutan, ya bersyukur. Alhamdulillah. Kalau kunci jatuh di bawah meja tidak susah ngambilnya. Nah itu qanaah, semua bersyukur, semua disyukuri. Tapi kalau kemudian orang itu tidak bisa qanaah, hirsu ala dunya, tamak terhadap dunia, pemberian Allah tidak mudah untuk disyukuri. Apapun yang Allah berikan kepada kita tidak akan jadi nikmat di dalam hati kita. Kuncinya itu qanaah, diterima. Kalau orang qanaah pasti pandai bersyukur. Alhamdulillah. Maka Mas Dimas, agar bisa pandai bersyukur, jadilah orang yang qanaah. Mbak Lina juga seperti itu, agar bisa menjadi orang yang pandai bersyukur, jadilah istri yang qanaah, pandai-pandai menerima. Dikasih rezeki, dikasih duit sama suami,
1 juta ya alhamdulillah bersyukur, dikasih 100.000 ya bersyukur, dikasih 1.000 ya bersyukur, yang penting rezekinya barokah. Bu, ibu-ibu milih dikasih 10 juta tidak barokah atau 10.000 barokah? 10 juta barokah. Bu, kalau suami bawa duit, balik pegawai bawa duit 10 juta tapi tidak barokah, diterima apa enggak? Ret, ngapusi. Orang ketong bae duitnya, belum kelihatan aja duitnya itu. Kalau udah kelihatan ya 10 juta lah jadilah. 10.000 itu apa? Bakso wae sudah ada yang 12.000 sekarang, kurang. Makanya kuncinya bersyukur. Berapapun yang dikasih suami, yang penting barokah, bisa qanaah, menjadi nikmat dalam keluarga. Tapi kalau tidak bisa qanaah, tidak pandai bersyukur, sebanyak apapun yang dibawa suami tidak bisa dinikmati. Betul apa betul? Yang kedua, Mas Dimas, kata kiai kami dulu memberi nasihat, itu adalah kalau nanti kamu sudah nikah, Mas turun, maka tutuplah rapat-rapat kekurangan pasangan kamu. Tutuplah rapat-rapat kekurangan dari istri kamu. Istri kamu juga menutup rapat-rapat kekurangan dari kamu sebagai suaminya. Itu kalau tidak bisa kemudian kita menutup kekurangan dari pasangan, ini akan jadi masalah. Orang itu kalau pandai menutup rapat-rapat kesalahan pasangan, kekurangan pasangan, maka akan timbul bahagia. Tapi kalau diumbar kekurangan pasangan kita, diumbar kejelekan pasangan kita setelah nikah, itu yang akan jadi masalah. Mas Dimas ditanya Pak Lie, Mas, piye bojomu, piye kabare? Pak Le kaya ngono lah, tak kira penyayang, ternyata cerewet banget. Dulu aku rada gemuk, sekarang rada kurus-kurus, memikir bojo. Nah ini jangan diungkapkan kekurangan-kekurangan istri, kekurangan-kekurangan pasangan, jangan pernah diumbar, jangan pernah dibuka kepada orang lain. Begitu juga moro sepah, jangan pernah mengungkit-ungkit kekurangan dari menantunya. Menantu tidak boleh mengungkit kekurangan dari mertuanya. Semuanya wajib saling menutupi kekurangan. Insya Allah diberi kebahagiaan dalam rumah tangganya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, niki sing ketiga, sing pertama nopo Mas Dimas? Apa ya mau? Kalian disuruh mikir Pak ini. Konsentrasinya udah ada di sini nih Bu. Konsentrasinya udah di tempat lain ya Mas Dimas ya. Ini malah tegang, mikir tempat lain ini. Sing pertama tadi apa? Biar bahagia Mas Dimas. Qanaah. Yang kedua apa Mas Dimas? Mas turun, ditutup rapat-rapat kekurangan dari pasangan kita. Yang ketiga itu belajarlah menjadi pasangan sing sumeh. Ini pakai bahasa Jawa karena Mas Dimas dan Mbak Lina turunan Jawa. Jadilah pasangan sing sumeh. Sumeh itu apa? Mudah senyum terhadap pasangannya, mudah guyon, seneng guyon terhadap pasangannya. Orang kalau tidak seneng guyon mati ruh keluarganya Pak. Coba Bapak Ibu yang sudah 10 tahun nikah, 20 tahun nikah, tapi sampai sekarang masih seneng guyon, mesti romantis. Tapi kalau ada pasangan itu tidak seneng guyon Pak, kaku, sepi Pak. Makanya jadilah pasangan yang sumeh, jadi pasangan yang seneng guyon.
Jangan kemudian Mas Dimas kalau lagi nongkrong sama kawan-kawan main bola, main voli itu cekakakan, guyonnya luar biasa. Begitu masuk rumah cemberat cemberut, kalau istri sama istrinya tidak pernah senyum. Ini kadang-kadang seperti itu. Di luar rumah main HP, masuk rumah juga main HP, sama istri tidak pernah ngobrol. Ada yang seperti itu, Bu? Banyak. Mana hadir apa enggak bapaknya? Suruh maju sini. HP terus, istri tidak pernah diajak ngobrol, istri tidak pernah diajak cerita, istri tidak pernah diajak bercanda. Mesti ruh dalam keluarganya itu mati, kaku, sepi. Karena ruh dalam rumah tangga adalah sumeh, itu seneng guyon. Kalau orang seneng guyon mesti cair, Pak. Bapak Ibu rahimakumullah, ada pepatah gini, pepatah Jawa mengatakan, jika orang itu belum nikah, maka pejamkan mata sepejam-pejamnya, serapet-rapetnya. Tapi kalau sudah, mohon maaf, kalau belum nikah, itu bukalah mata selebar-lebarnya. Tapi kalau sudah nikah, pejamkan mata serapet-rapetnya. Artinya apa, Mas Dimas? Waktu dulu sebelum kita nikah, disuruh cari pasangan yang paling bagus, cari informasi, diikhtiari. Karena yang namanya pasangan itu ya bisa diikhtiari. Tapi kalau ikhtiar itu belum diridhoi oleh Allah, mesti gagal. Kadang kita sudah cocok tapi orang tua nggak setuju. Orang tua setuju, ikhtiarnya sudah pas, tapi kadang-kadang tetangga yang nggak setuju. Kadang ada tetangga gitu. Tetangga ditanyain, itu Mas Dimas itu baik apa enggak, Pak, kalau di masyarakat? Jangan jodohin sama Mas Dimas. Tidak bagus itu. Nah, tetangga memang tidak setuju. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena belum diridhoi, belum dijodohkan oleh Allah. Kayaknya yang namanya jodoh ini memang ikhtiar kita. Jodoh memang bisa diikhtiari. Tapi kalau sudah qabiltu nikahaha wa taswijaha, berarti itu sudah Allah yang menentukan. Itu adalah pilihan dari Allah. Kalau belum qabiltu, memang kayaknya pilihan kita ini, aku milih Mbak Lina yang deket wae pek tonggol yang tidak jauh-jauh, jadi tidak mudik lagi. Kalau saya mudiknya jauh, butuh biaya besar. Ini biar tidak mudik, yang deket aja. Nah, kayaknya ini ikhtiar kita, pilihan kita. Memang ikhtiar kita, memang pilihan kita. Tapi kalau sudah akad, berarti itu adalah pilihan dari Gusti Allah. Itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum ijab kabul, itu baru pilihan manusia. Tapi kalau sudah qabiltu nikahaha, itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sadar itu adalah pilihan dari Allah, maka apapun yang ada di dalam pasangan kita mampu kita terima. Kalau kita sadar setelah nikah inilah yang Allah jodohkan, inilah yang Allah tetapkan, inilah pilihan Allah. Aku nih mondar mandir cari wanita, aku nih mondar mandir nyari pasangan, tidak ketemu-ketemu, mak cempulek ternyata di tetangga dewek. Nah, itu pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau itu sudah pilihan dari Allah, tidak bisa kita mencari kesalahan, tidak bisa kita tidak menerima kekurangan dari pasangan kita, karena itu yang memilihkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan karena ini sudah masuk waktu zuhur. Nah, Ustadz Istamar dari tadi kode-kode dari sana sudah lihat jam, makanya sih tahu aku nih kalau MC-nya sudah ngelirik jam berarti waktunya sudah habis, Pak Kades. Cuman beliau kan tidak lemah nah ngomong, ya aku yang pengertian sama beliau. Terima kasih Ustadz Istamar, mudah-mudahan Ustadz Istamar Allah berikan panjang umur,
Allah berikan rezeki yang barokah, punya kebun, hasil panennya melimpah ruah, anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha, istrinya nambah solihah. Ini ngapa jadi doain Ustadz Istighfar, juga doain yang nganten, payah ini. Yang doain pengantin nanti Pak Yai Anwari. Nah, dumateng Pak Yai Anwari kasuwun ikhlasipun mimpin doa kagem pengantin kalih ranten kula niki tesih bocah nek ken napa ndongani niku kirang pantes, kirang pas, kirang cocok. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun agunging samudra sami. Akhiran wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.